Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi Tepang di kanal survei dan pemetaan. Melanjutkan belajar Mainscape, kali ini kita akan membahas tutorial cara membuat cross section topografi. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya masih menggunakan desain data tutorial 1. Berikutnya di sini juga sudah ada kontur original. Kontur ini yang akan kita buat untuk penampang atau cross section. Kita klik kanan di layar kontur ori, kemudian kita edit. Langkah berikutnya sebelum membuat cross section, kita akan membuat layer terlebih dahulu. Kita pilih tutorial 1, kemudian klik kanan, lalu kita pilih new layer. Untuk desain filenya di tutorial 1, kemudian nama layer di sini kita bisa ketikkan dan section, kemudian untuk detailnya kita biarkan seperti ini, lalu kita pilih OK. Untuk mengaktifkan line section kita klik kanan, kemudian kita pilih edit. Langkah berikutnya kita akan membuat garis penampang atau line section. Kita pilih draw line di toolbar, kemudian kita tempatkan di area yang akan kita buat cross section. Misalnya di sini kita klik, lalu kita tarik, kemudian kita klik lagi, lalu kita tekan tombol key di keyboard, kemudian escape. Berikutnya kita akan perbanyak untuk garis section ini. Kita pilih edit di menu bar, kemudian copy, lalu kita pilih di sini paralel. Kita klik di garis satu kali lagi, kemudian kita tarik ke arah area yang akan kita buat penampang atau cross section, misalnya ke sini. Lalu di sini untuk spasi kita bisa isikan sesuai kebutuhan. Kita akan coba di sini 25 meter. Nah, spasi ini adalah jarak antara line section atau garis penampang. Berikutnya untuk replication kita bisa isikan di sini misalnya 4. Lalu untuk inclusive kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Lalu kita klik lagi di garis, satu kali lagi klik. Langkah berikutnya untuk membuat cross section kita bisa pilih grafik di menu bar, kemudian kita pilih section, lalu di sini kita pilih elemen. Untuk input desain file di sini ada di tutorial 1. Lalu untuk search layer di sini kita bisa klik di simbol titik 3 sebelah kanan. Kemudian kita pilih layer yang memuat kontur ori yang akan kita buat penampangnya. Kontur ori kita pilih, kemudian apply. Lalu di sini untuk section location ada design file di tutorial 1. Kemudian kita geser sedikit. Untuk ID di sini kita bisa klik di kotak yang pertama, kemudian klik kanan, lalu kita pilih pick. Kita klik garis yang pertama, klik satu kali lagi. Nah, di sini untuk ID sudah terbaca 1124. Nah, untuk garis yang selanjutnya kita bisa klik satu persatu seperti tadi, atau kita juga bisa klik secara bersamaan. Kita tekan shift di keyboard, kemudian kita select semua garis sampai berwarna kuning. Lalu kita klik kanan di kotak yang pertama ID, kemudian kita pilih row,
lalu di sini kita pilih peel down. Nah, maka untuk garis-garis line section ini sudah terdeteksi untuk ID-nya semua. Berikutnya untuk X origin kita bisa isikan di sini 00. Kemudian untuk Y origin kita pastikan terlebih dahulu di sebelah bawah ada minimum level. Kita bisa isikan di sini misalnya -10. Lalu berikutnya di sini untuk maksimum level kita bisa isikan sesuai data kontur yang kita punya. Misalnya di sini kita isikan 90. Lalu berikutnya untuk Y origin kita pastikan di sini misalnya isikan 00 juga. Lalu berikutnya untuk section kedua Y origin section kedua kita bisa isikan, kita hitung untuk minimum levelnya di sini -10, kemudian maksimum levelnya di sini 90, maka kalau dijumlah di sini berarti 100. Nah, maka untuk section Y origin section kedua ini kita isikan 200 misalnya di sini. Nah, ini dimaksudkan supaya posisi dari section ini tidak tumpang tindih. Lalu untuk kotak section berikutnya kita bisa klik di Y origin kotak pertama, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih row, lalu di sini kita pilih peel down. Kita pilih generate di sini. Kemudian name type kita bisa klik di sini, kita pilih counter. Lalu untuk value di sini kita bisa isikan 000. Kemudian kita geser ke arah kanan, kita isikan untuk step di sini misalnya 200. Ini disesuaikan dengan kotak yang kedua di Y origin sini. Berikutnya kita pilih OK. Lalu di sini jangan lupa kita pilih to end of table. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk kotak yang berikutnya di sini sudah terisi semua. Untuk output design file di sini kita akan buat layer design data terlebih dahulu untuk cross section. Kita bisa klik kanan di sini, kemudian new. Untuk desain file di sini kita bisa beri nama misalnya cross section. Lalu berikutnya di sini untuk dimension kita pilih 2D. Jangan lupa bahwa penampang yang akan kita buat atau cross section yang akan kita buat ini adalah dalam bentuk 2 dimensi. Lalu berikutnya di sini untuk unit kita pilih internal unit meter. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini untuk desain data cross section sudah muncul. Lalu di sini untuk output desain file kita bisa klik di sini simbol segitiga. Kemudian kita isikan di sini cross section desain data yang baru saja kita buat. Lalu di sini untuk layer kita bisa isikan misalnya section 2D. Kemudian berikutnya di sini jangan lupa kita centang untuk orientasi grid. Lalu grid jet interval di sini kita bisa isikan sesuai kebutuhan. Saya coba 10 di sini. Nah, apabila parameter ini sudah dianggap cukup, kita bisa pilih OK. Berikutnya kita nonaktifkan untuk layer line section. Kemudian untuk layer contour ori juga kita nonaktifkan. Lalu berikutnya kita akan cek di desain data cross section. Di sini sudah ada section 2D, kita klik kanan, kemudian kita pilih edit.
untuk mengaktifkan. Nah, inilah cross section yang sudah kita buat berdasarkan parameter tadi. Kita bisa melakukan edit di sini untuk garis, misalnya di sini kita klik, lalu kita pilih di sini ada edit color. Kemudian kita bisa pilih warna di sini untuk yang akan kita gunakan, misalnya merah. Nah, di sini sudah berubah. Lalu berikutnya di sini kita aktifkan untuk grafik section, lalu elemen kita geser. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, grid jet interval adalah 10. Di sini ada 0, kemudian 10, 20, 30. Lalu berikutnya di sini ada minimum level, ini berada di bawah 0, minus 10. Lalu untuk maksimum level di sini 90, kita bisa lihat ke atas. Nah, ini adalah maksimum level yang kita isikan tadi 90. Lalu berikutnya di sini ada Y origin 200. Y origin 200 itu adalah ini jarak dari section pertama ke section kedua, kemudian dari section kedua ke section ketiga. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kali ini, belajar Mainscape bagian ke-7, cara membuat cross section atau penampang topografi. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.